Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang menjelang malam, saudara. TVRI Sulawesi Tengah, senang sekali saya Neta Aswin kembali menjumpai Anda dalam program Bilang Bicara Langsung persembahan TVRI Stasiun Sulawesi Tengah. Pemirsa, program ini menghadirkan faktual issues yang berkembang di provinsi ini ataupun juga kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tengah. Dan kali ini menarik sekali karena kita akan membahas topik proyeksi pembangunan Sulawesi Tengah tahun 2022 setelah dilantik Juni 2021. Apa yang sudah dilakukan oleh gubernur dan wakil gubernur terpilih periode 5 tahun ke depan. Sebenarnya kalau 2024 jadi dilangsungkan atau dilaksanakan pilkada, maka tidak sampai 5 tahun gubernur dan wakil gubernur ini mengerjakan segala pekerjaan rumahnya. Pemirsa, sebelum kita membahas bagaimana proyeksi pembangunan Sulawesi Tengah tahun 2022, ada informasi yang kami dapatkan bahwa perekonomian Sulawesi Tengah ini diproyeksikan tumbuh tinggi pada tahun 2022. Apa saja faktor penopang atau pendukung kemudian diproyeksikan perekonomian Sulawesi Tengah akan menjulang tinggi. Ini harapan kita bersama. Hadir di studio untuk membahas ini Gubernur Sulawesi Tengah, alhamdulillah Bapak Haji Rusdi Mastura. Assalamualaikum Pak Gub. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di Pentalu malam hari ini. Baik, dan juga hadir bersama kita malam hari ini untuk membahas topik kita, PLT Kepala Bapeda Sulawesi Tengah, Ibu Dr. Insinyur Christina Sandra Tobondo. Selamat malam Ibu Sandra. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir malam hari ini juga bersama kita. Dan pemirsa akan hadir bersama-sama kita. Anggota DPRD Sulawesi Tengah malam hari ini juga bergabung sebentar nanti Bapak Yahdi Basma. Dan juga akan live secara virtual via Zoom malam hari ini Kepala Dinas Perindak Sulawesi Tengah, Bapak Richard Arnold Janggola SE MSA. Dan juga pengamat ekonomi Bapak Ahlis Jirimu SEDEA PhD. Kita akan membahas bagaimana pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah khususnya di tahun 2022 ini dan beberapa tahun ke depan. Namun sebelum itu Pak Gub, kita jangan dulu terlalu jauh membahas bagaimana kemudian Pak Gub dengan segala kebijakan dan program kerjanya begitu ya Pak Gub untuk meningkatkan fiskal Sulawesi Tengah. Kita kembali flashback bagaimana visi dan misi gubernur, wakil gubernur Cudi Mamun beberapa tahun ke depan selama periode ini. Terus terang karena saya tahu jabatan kita sampai 2004 tidak cukup 5 tahun, jadi makanya visi misinya gerak cepat menuju Sulawesi Tengah yang lebih sejahtera, lebih maju ke depan. Itu kira-kira visi misinya kita, sehingga dari visi misi itu menyusun kita 9 misi. Ya, itu misi saya tidak perlu sebutkan satu persatu misinya. Tapi itulah kira-kira latar belakang saya mengambil visi itu. Kemudian saya juga masuk waktu dilantik oleh Presiden, cuma satu pesannya Presiden, tolong selesaikan bencana COVID, alam dan poso. Ya ini kira-kira. Jadi baru dilantik sudah dapat PR ya Pak Gub ya? Dapat PR dari Presiden untuk menyelesaikan itu. Dan saya belum oleh sebab itu menyusun itu dulu kita menyusun RPJM-nya. Kemudian sambil APBD kita bisa jalan selesai. Ini sekarang tinggal mau jalan. Tapi sebelum itu ada langkah-langkah kita, langkah-langkah saya untuk itu seperti bencana tadinya ya saya ambil uang mencari uang 57 miliar ya. Kita dapatkan ambil dari bank yang tadinya kita punya penambahan modal, tapi akhirnya kita arahkan untuk bencana alam, kita kasih ke Poso 2 miliar untuk Polda, 1,6 untuk Korem, kemudian COVID untuk COVID kita 50 miliar untuk penanganan COVID. Penanganan COVID dan kemudian penanganan bencana. Dan alhamdulillah sudah ada titik terang. Dan COVID sendiri dari level 4 kita menuju akhirnya level 2, ada level 1. Itulah keberhasilan kita dalam 6 bulan, kurang lebih 7 bulan ini ya Pak. Kemudian kita bisa berhasil PON yang tadinya tidak dianggarkan PON itu. Akhirnya kita masukkan walaupun tidak keluar uangnya, tapi kita bisa berangkat ke PON dengan menghasilkan 12 medali. Emas. Dalam sejarah pernah Sulawesi Tengah menghasilkan medali 12. Itulah kira kemudian kita juga
kerjasama dengan BRI untuk supaya cepat ekonomi rakyat juga bisa berjalan. Kita kerjasama bahwa itu ada kredit itu sampai bulan Desember itu 3%. Ini kerjasama dengan semua bank atau hanya Dengan beberapa BRI, bank begitu? yang Pak? BRI ya tadi. Oh, BRI oke, itu baik. kerjasama kita, bagaimana kita supaya ada optaker apa. Hanya kita kerjasama di yang banyak itu di jagung, karena ada koperasi RMP yang mendampingi petani-petani jagung. Itu yang kita laksanakan sehingga kita bisa memberikan kredit kepada 1 hektar tanah 14 juta, berarti 6 juta untuk hidup, 48 juta untuk, dan itu menghasilkan, uji coba kita menghasilkan sampai 12 ton. Berarti sudahlah 10 ton aja kali 4.000 sekarang 4.600 sekarang 4.000 lah, sudah 40. Berarti mereka untung dengan bunga 3%. Dengan bunga Dan 3%. akhirnya kemarin Pak Teten sampaikan saya bahwa Presiden menambah itu karena menambah sampai bulan Juni ya. Iya. Sampai bulan Juni kredit itu. Jadi itu juga saya himbau kepada rakyat berlomba-lomba lah minta kredit apa tuh? Kredit Kur usaha itu, rakyat. Usaha rakyat. Kalau itu sampai di tengah rakyat, ya. Saya katakan waktu ditanyakan Presiden apa pertumbuhan kita begitu. Salah saya bilang dengan kredit 3% Pak, saya berani jamin. Sampai 10 kali kopi tidak apa-apa Pak. Baik. Sudah ada jaminan dari Pak Gub ya. Akhirnya Pak Presiden tambah jadi bulan Juni itu. Baik, jadi ini akan berlangsung sampai pertengahan tahun Juni, ini. ya, satu. Kemudian saya juga mengadakan kerjasama dengan Kemdes. Ini di satu lembaga APBD, apa yang saya bisa kerjakan, saya kerjakan. Saya lakukan kerjasama dengan Kemdes, akhirnya ada Smart Village. Ini mungkin saya tanda tangan di Jakarta nanti tanggal 25-26, Smart Village dengan Kemdes. Nah, kemudian itu juga saya kerjasama dengan dengan pihak Kalimantan Timur, karena sekarang, apalagi sekarang. Iya, sebentar kita akan membahas itu ya Pak Gub ya. Ini akan menarik diskusinya karena ibu kota negara sudah jelas ada di Kalimantan Timur. Kalimantan gitu. dengan Oke, baik. Itulah kira-kira. Pak Gub, kita tahan dulu soal ibu kota negara ya, bagaimana dampaknya terhadap Sulawesi Tengah, kita tahan dulu. Saya ke Ibu Sandra. Ibu Sandra, ini menjawab tantangan dari Pak Gubernur. Apa yang sudah disiapkan atau direncanakan oleh Bapeda, rencana strategis percepatan? Karena kita tahu Pak Gub ini suka yang cepat-cepat begitu ya, Bu Sandra ya. Apa yang sudah disiapkan rencana strategis percepatan pembangunan ini? Ya, begini Mbak ya, jadi kita di dalam rangka melaksanakan implementasi pembangunan, kita mengacu kepada dokumen perencanaan yang ada, yang pada saat ini sudah disahkan, sudah dalam bentuk peraturan daerah, yaitu peraturan daerah nomor 13 tahun 2021 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah 2021-2026. Jadi di sini walaupun Bapak Gubernur nantinya berakhir di 2024, tetapi dokumen perencanaan kita harus sampai dengan 2026. 2026 ya. Kemudian pertanyaannya tadi, apa saja yang sudah disiapkan di dalam masa jabatan Bapak Gubernur sampai dengan 2024. Jadi semuanya sudah ada tertuang di dalam dokumen perencanaan tersebut. Baik. Jadi Bapak Gubernur pada saat kampanye, visi beliau adalah Sulawesi Tengah, gerak cepat Sulawesi Tengah menuju Sulawesi Tengah yang sejahtera dan maju, dan dijalankan melalui 9 rangkaian misi. Jadi Bapak Gubernur visi misi pada saat kampanye sudah dituangkan di dalam dokumen perencanaan yang telah diperdakan dan merupakan semua sebagai pedoman dan acuan bagi seluruh stakeholder untuk menjalankan program dan kegiatannya dari sekarang sampai 5 tahun ke depan. Artinya dokumen rekomendasi sebagai macamnya ini sudah lengkap dan sudah ada di kementerian begitu ya Bu ya? Yang RPJMD itu ditetapkan oleh pemerintah daerah bersama dengan DPRD, tetapi acuan daripada RPJMD adalah salah satu RPJMN, sehingga terjadi sinkronisasi antara RPJMN dan juga RPJMD Provinsi dan juga RPJMD Kabupaten Kota Sulawesi Tengah. Oke, baik. Saya ke Pak Gub kembali. Pak Gub, ini kalau menjawab visi misi dari Pak Gubernur Sulawesi Tengah, apa yang kemudian bisa Pak Gub jelaskan terkait dengan prioritas program ke depan selama beberapa tahun ini? Ya, prioritas kita pertama, saya dalam langkah saya ini prioritas yang ada dalam misi ini, yang ada dalam RPJM, karena itu jadi
Jadi itu menjadi acuan. Khususnya 2022 ini apa yang menjadi prioritas Pak Gubernur harus terlaksana di tahun ini? Di tahun ini kita artinya di APBD kita telah tersusun terencana dengan baik melalui itu ada di APBD kita. Jadi visi misinya apa yang menjadi, tapi langkah-langkah saya sebenarnya dalam benak saya harus menyelesaikan bencana itu. Ini karena ini tugas yang diberikan oleh presiden. Iya, masih menjadi PR ya, Pak. Ada dalam RPJM dan APBD kita. Jadi itu prioritas itu. Kemudian saya juga berpikir infrastruktur harus, karena kita harus menjadi pusat logistik dari Kota Baru. Iya. Nah, itu kira-kira tadi sudah kita bahas Baik. ini. Sehingga harus ada jalan, harus kita membangun banyak food state. Karena kita membuat kerjasama dengan Kalimantan, sehingga kita bisa mensuplai dari Kentang sampai Batu ke Kalimantan. Baik, dari segala sektor ya Pak Gub ya. Sektor Iya, karena memang beberapa waktu lalu Pak Gub juga sudah melakukan kerjasama dengan itu. pemerintah Kalimantan Timur. Sudah menjajaki itu, karena sebelum itu kita sudah menjajaki. Apalagi dengan terjadinya itulah kira-kira peningkatan fiskal daerah. Saya berpikir apapun kita, kalau uang kita tidak punya, apa yang kita bisa? Oleh sebab itu salah satu fiskal kemarin saya lihat ada peningkatan kita ya. Di pajak kita melampaui 1 triliun kemarin, ya lampau 140 di tahun kemarin ya Pak tahun Gub ini ya? Oke, 1,6 triliun. 4,6 triliun 4,6 triliun kita punya. Kemudian saya dalam itu satu membuat perusahaan daerah pada semua tambang pada Paname untuk bisa bergerak perusahaan daerah. Nanti perusahaan daerah dividennya kan masuk pendapatan daerah. Ini kita harus kembangkan. Jangan cuma seperti ini yang besar, kita juga harus besar. Malah kemarin saya ini gila sedikit. Baik. Minyak kita mau minta sama blok minyak kita punya. Baik. Tapi itu penjajakan semua. Oke. Tapi kita harus mulai berpikir besar. Karena selalu saya berpikir prinsip itu think big, start small, move fast. Oke. Nah, itu jadi ini salah satu upaya peningkatan fiskal yang dilakukan oleh Pak fiskal Gubernur. Kemarin kita juga harus, bukan cuma itu, pembangunan harus seluruh. Kebetulan kita menghadapi PON, yang kita harus latihan bagus, akhirnya kita berhasil keluar dari nomor 32 di atas sedikit ya. Itu kira-kira capaian-capaian kita. Kemudian kita membidding juga untuk PON ke depan. Jadi kita mempersiapkan saya ini pada itu tidak hanya pembangunan dalam bidang ini, tapi pembangunan untuk PON ke depan. Kita minimal masuk dalam 10 besar, minimal 10 medali emas. Orang bilang terlalu optimis, tapi saya yakin bisa. Saya yakin. Ini semua pembangunan. Ya, makanya saya kemarin dengan melalui sponsor, Witan kita kasihkan rumah untuk memberikan motivasi. Ya, supaya anak-anak kita bisa berkiprah di tingkat nasional dan dunia. Internasional. Ini kira-kira semua. Jadi, tapi yang penting pertama yang harus saya lakukan pesan presiden. Bagaimana COVID dijaga, bagaimana bencana alam, bagaimana poso. Capaian vaksinasi kita Pak Gub hingga sampai saat ini. Ini harus kita terima kasih pada Polri dan TNI. Saya terus terang terima kasih kepada Kapolda. Begitu gesitnya Kapolda itu di mana-mana dia malah sakit yang keteteran ya. Kemarin dia telepon mana vaksin kosong, tapi alhamdulillah tadi baru masuk. Tadi baru masuk 50.000 lagi. Nah, ini kira-kira Pak Kapolda maunya kemana-mana selalu. Kalau kita presentasikan berapa persen? Menurut laporan kita, tadi dari Anu 78%. 78%. Dan Pak Gub yakin 100% itu kira-kira akan terjadi di bulan kapan gitu Pak? Kira-kira bisa 3 bulan ke depan bisa. Baik, Pak Gub optimis akan 100% capaian vaksinasi kita ya. Morowali 100%. Morowali saat ini sudah 100%. Wow, luar biasa. Oke, baik. Dan semoga kabupaten kota juga bisa segera 100% karena kita lihat Sigi bagaimana capaian vaksinasinya sekarang Sigi melaju, lagi semangat-semangat gitu ya. Tadi kita lihat penyuntikan untuk anak-anak sekolah melayar itu memang saya menyemurati seluruhnya untuk mulai kita penyuntikan terhadap anak-anak sekolah. Baik. Artinya Pak Gub, kalau kita bicara soal penanganan COVID-19, karena ada varian baru lagi yang semoga saja tidak masuk di Sulawesi Tengah, yakni Omikron begitu Pak Gub, dan upaya yang sudah dilakukan Pak Gub untuk kemudian mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Pertama kita tetap ada prokes. Baik. Prokes ini kita jaga, prokes tetap kita lakukan. Kemudian
vaksinasi harus kita tetap lakukan terus menerus. Nah, saya pikir juga Omikron, kata Pak, saya diskusi dengan Pak Mendagri kemarin itu, bahwa ini hanya cepat dalam 1 minggu, memang penyebarannya hebat, tapi dia tidak seperti penelitian mereka, Pak Mendagri 2 tidak mematikan. Nah, jadi mungkin sakit ya, tapi saya tidak berani berbicara seperti itu. Jangan nanti ini, tapi ini penyebarannya sangat cepat. Oleh sebab itu kita tetap hati-hati. Kita belum tahu, baru diteliti semua. Jadi kita harus tetap menjaga prokes, memakai masker menjaga ini, jarak, menjaga jarak, cuci tangan, apa segala macam inilah. Dan vaksinasi tetap terus digalakan. Ya, Pak aja. Gubernur, terkait dengan Vaskes, fasilitas kesehatan, karena kita tahu kemarin ketika kasus ini tinggi-tingginya, memang beberapa rumah sakit tidak mampu begitu menangani pasien COVID-19 ini. Adakah upaya yang sudah dilakukan Pak Gub untuk mengantisipasi hal ini? Makanya rumah terkait sakit dengan fasilitas kesehatan? Ya, malah kita membeli mobil untuk vaksin, petugas vaksin. Itu mobilnya ini masih baru diterima oleh kesehatan. Nanti kita pakai, mana daerah yang jauh-jauh susah kayak Parigi kita pinjamkan aja mobil begitu untuk menyuntik kepada rakyat. Itu kira-kira ketersediaan oksigen O2 begitu Pak. Ya, juga kemarin waktu kita kesulitan, kita minta bantuan dari seluruh perusahaan yang ada di Sulawesi Tengah, malah IMIP memberikan 6.600 botol. Belum lagi JNI, belum lagi Dongi Sinoro, semua membantu. Berarti semua perusahaan juga berpartisipasi untuk itu. Dan Pak Gub mewajibkan para perusahaan ini untuk kemudian membantu hal ini. Mengimbau. Oke, baik, mengimbau ya Pak Gub ya. Baik, pemirsa, kita akan mengeksplor lebih banyak lagi, mengelaborasi bagaimana upaya dan apa saja yang sudah dilakukan oleh Gubernur beserta seluruh jajaran. Namun kita break sejenak untuk mendengarkan azan maghrib berikut ini. Kami segera kembali. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam program Bilang Bicara Langsung, masih dengan narasumber yang telah hadir di studio malam hari ini. Bapak Gubernur Sulawesi Tengah, kemudian PLT Kepala Bapeda Sulawesi Tengah, dan alhamdulillah saat ini juga telah bergabung bersama kita di studio Pentalu Bapak Yahdi Basma, Sarjana Hukum, anggota DPRD Sulawesi Tengah Komisi 2, dan beliau juga adalah Ketua Pansus RPJMD beberapa waktu lalu begitu ya. Pak Yahdi, assalamualaikum. Terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Baik, dan juga sudah bergabung bersama kita pemirsa via Zoom, yakni Kepala Dinas Perindak Sulawesi Tengah, Bapak Richard Arnold Janggola, SE MSA. Assalamualaikum Pak Richard. Terima kasih sudah bergabung secara virtual. Terima kasih banyak, Mbak Tega. Iya, kami belum mendengar dengan jelas audio Pak Kadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Kadis, kami menyapa pengamat ekonomi yang juga sudah bergabung bersama kita secara virtual via Zoom malam hari ini, Bapak Ahlis Jirimu, SE DEA PhD. Pak Ahlis, assalamualaikum, terima kasih sudah bergabung Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ahlis, kita juga malam hari ini senang sekali Pak Ahlis bisa bergabung karena kami akan meminta tanggapan dan juga pendapat Pak Ahlis bagaimana proyeksi pembangunan Sulawesi Tengah beberapa tahun ke depan, khususnya juga di tahun 2022 ini ya Pak Ahlis. Ya. Baik, sebelum saya ke Pak Kadis dan juga Pak Ahlis, saya terlebih dahulu ke Pak Yahdi Basma. Pak Yahdi, kalau melihat proyeksi pembangunan Sulawesi Tengah khususnya di tahun 2022 ini dan umumnya beberapa tahun ke depan, bagaimana kemudian DPRD melihat proyeksi pembangunan ini, kemudian kita kaitkan dengan visi misi Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur? Ya, baik Mbak Anita. Assalamualaikum Pak Gubernur, Ibu Sandra dan pemirsa di rumah. Saya kira saya dan khususnya teman-teman di DPRD yakin dan sangat optimis bisa lebih baik. Kenapa? Karena indikatornya ini kan kelihatan dari kinerja pemerintah provinsi kita
ya pasca pelantikan 16 Juni 2022 hingga Desember kan kelihatan pelaksanaan secara sungguh-sungguh basis untuk terwujudnya visi misi itu kelihatan, bisa terukur. Misalnya tiga situasi krusial yang kita hadapi secara sekaligus itu dihandle oleh pemerintah provinsi melalui Bapak Gubernur lewat 3 keputusan strategis kurang lebih 20 hari setelah pelantikan. Yaitu terbitnya 3 keputusan Gubernur, 1 tentang tim percepatan rehab rekon pasca bencana 28 September, kemudian tim percepatan penanganan COVID-19, dan yang ketiga SK Gubernur tentang kesungguhan menghandle proses terorisme, isu-isu terorisme. Nah, saya kira soal COVID, alhamdulillah kita tangani dengan baik. Per semester ini sudah betul-betul menurut saya prestasinya luar biasa. Melandai bahkan sudah hilang, walaupun ada ancaman Omikron ya sebagai varian baru. Kemudian isu terorisme Ali Kalaura juga berhasil dilumpuhkan dalam pemerintahan Rusdi Mastura. Tetapi satu poin dari 3 masalah krusial yang mendasar yang kita alami itu untuk semacam menyapu bersih situasi lapangan sebelum take off dan landing pemerintahan ini adalah soal penanganan atau penanggulangan bencana pasca 28 September. Itu masih begitu banyak hal yang mesti diselesaikan. Jadi masih banyak PR terkait masih dengan banyak. Satu poin saja terkait hak hunian yang layak, itu salah satu hak mendasar korban ya, dalam hak asasi korban. Dari 11.788 hunian tetap yang direncanakan dalam renaksi tertuang dalam Pergub 10 2019 itu baru dikerjakan oleh PUPR itu 630 unit. Total dengan swasta ada 2.700-an, sehingga totalnya belum sampai 25% dari kebutuhan Huntap 11.788 unit. Saya kira ini pekerjaan dicatat ya Pak Gub ya. Memang Kakak Anita, ini tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga kita tidak bisa, ini NKRI, dalam konteks NKRI, gubernur itu ditempatkan oleh rejim hukum sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Jadi tidak bisa saling lempar tanggung jawab. Harus, dan saya kira tipe Kak Cudi mau untuk mengambil tanggung jawab ini. Belum lagi masalah bagaimana warga yang tidak mau begitu dipindahkan tempat tinggalnya begitu ya. Multi kompleks permasalahan. Baik, begitu kompleks. Sebelum kita elaborasi lebih jauh lagi Pak Yahdi, saya ke Pak Kadis dulu. Pak Kadis, Pak Richard. Sudah terdengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Richard. Iya, terima kasih sudah bergabung sekali lagi Pak Richard sebagai ujung tombak atau pelaksana program kerja dari pemerintah daerah. Bagaimana kemudian Dinas Perindak ini mengejawantahkan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah beberapa tahun ke depan? Karena kita tidak sampai 2005 tahun ya Pak Kadis ya. Jadi PR yang luar biasa sulit menurut kami. Bagaimana kemudian Pak Kadis mengejawantahkan ini? Makasih Mbak Tega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Gubernur, Pak Yadi Basma, Bu Sandra, Pak Ahlis, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Terkait dengan tupoksi kami, jika disambungkan atau sebagai ujung tombak visi misi Gubernur kaitannya dengan sektor perindustrian dan perdagangan. Jadi salah satu yang tertuang dalam RPJMD 2021 hingga 2026. Jadi sebenarnya yang Mbak Tega bilang tadi itu tidak sampai dengan ini, tetap aja targetnya sampai 2026. Baik. Jadi tetap harus kami lakukan sebaik-baiknya sampai dengan satu periodisasi gitu, 2021 hingga 2026 RPJMD. Terkait dengan target yang dimasukkan dalam RPJMD yang nyambung dengan sektor perindustrian dan perdagangan, yaitu sumbangsih PDRB perdagangan dan PDRB perindustrian bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah.
dapat kami laporkan bahwa per November 2021, jika hasil rilis BPS itu kemarin sudah diterima, bahwa jumlah ekspor kita kotor dari Sulawesi Tengah itu sudah berjumlah 10 miliar US dollar, 10.000 juta US dollar. Jadi sudah sangat besar, dan memang pada saat kondisi pandemi COVID saat ini yang paling menggeliat dari pertumbuhan ekonomi dan yang nyambung dengan sektor perdagangan maupun sektor perindustrian, yaitu ekspor dari industri pengolahan. Nah, jika kami sebagai leading sektornya kaitannya dengan perdagangan, maka perdagangan luar negeri tadi, ekspor kami di Sulawesi Tengah sudah sesuai dengan. Iya, Pak Richard. Dan juga, ya, oke. Halo. Ya. Juga untuk yang kaitannya dengan sumbangsi PDRB perindustrian, pengolahan, industri olahan, itu juga sudah mencapai dikarenakan adanya salah satu primadona kita Sulawesi Tengah dengan adanya industri pengolahan tambang di Morowali. Tapi sebagaimana yang disampaikan Bapak Gubernur tadi, bahwa gerak cepat menuju Sulteng maju dan lebih sejahtera dan lebih maju ini tidak hanya menitik beratkan pada sektor pertambangan saja. Pak Gubernur tadi sampaikan ada sektor pertanian yang harus dimajukan. Ya. Nah, saat ini program beliau kaitannya dengan penanaman jagung itu juga nantinya bisa saja memberikan sumbangsi yang cukup baik pada ekspor jika off-taker dari jagung tadi, atau jumlah panen sudah cukup besar di wilayah Sulawesi Tengah, kenapa tidak Sulawesi juga sebagai penghasil jagung juga nantinya di wilayah Sulawesi. Tidak hanya nama Gorontalo saja yang muncul, bisa saja Sulawesi Tengah bisa jadi muncul dengan adanya program Pak Gubernur yang menggeliatkan penanaman jagung hampir di seluruh kabupaten di seluruh wilayah Sulawesi Tengah. Jadi kenapa tidak, bisa saja, dan itu bisa saja jadi salah satu komoditi ekspor kita juga, karena masih banyak juga yang mau dengan komoditi-komoditi unggulan kita selain yang sudah kita kirim dari sektor pertambangan, ya sektor pertanian juga harus kita galakkan. Kira-kira begitu. Baik, Pak Kadis, ini tadi Pak Kadis dari penjelasan Pak Kadis bahwa kita tinggi sumbangsi untuk peningkatan ekonomi dari sektor ekspor industri pengolahan begitu. Ini penunjang yang begitu tinggi. Lalu kemudian sektor-sektor yang lain bagaimana Pak Kadis? Ya, tidak boleh dikesampingkan juga bahwa sektor pertanian juga memberikan sumbangsi yang cukup baik juga bagi pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah. Jadi jika dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi, sumbangsi pertanian juga ada, sumbangsi industri pengolahan juga ada. Nah, tapi saat ini memang kalau untuk perdagangan luar negerinya, ekspornya, nilai ekspor dari pengolahan industri tadi yang dari primadona kita dari wilayah timur Sulawesi Tengah, itu ada dari Morowali Utara, baik juga dari Banggai, itu memang masih mendominasi dari sektor pengolahan, industri pengolahan. Kalau dari pertanian ada juga sumbangsinya, ada perikanan juga ada, tapi jumlahnya tidak seberapa banyak. Tapi kalau memang Pak Gubernur dengan gerakan penanaman jagung tadi, bisa saja nantinya pertanian lebih memberikan sumbangsi bagi pertumbuhan ekonomi. Baik, dan Pak Kadis juga serta jajaran sudah menyiapkan upaya-upaya untuk itu ya Pak Kadis ya? Iya, beberapa kegiatan kami yang nyambung visi-misi beliau. Sebentar kita bicara soal itu Pak Kadis, saya ke Pak Ahlis dulu. Pak Ahlis? Ya. Iya, Pak Ahlis, menurut pandangan sebagai pengamat ekonomi, apa yang kemudian bisa Anda jabarkan terkait dengan proyeksi pembangunan Sulawesi Tengah tahun 2022 ini? Khususnya. Baik. Iya, yang pertama yang ingin saya jelaskan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah itu kita mengambil proyeksi yang moderat, yaitu 5,88. 5,03 perkiraan ini, walaupun
walaupun dari proyeksi ya, dari hasil realisasi BPS itu ada yang sampai mencapai 10. Nah, kenapa sampai demikian? Karena kita tahu bahwa pendorong utamanya itu adalah di sektor logam dasar. Nah, logam dasar itu padat modal. Padat modal itu berarti daya serap kepada tenaga kerja itu minim. Itu satu. Yang kedua adalah andalan kita adalah pertanian. Nah, bersyukur kita Desember kemarin rilis terbaru BPS itu kita punya nilai tukar petani itu mencapai 103,51. Artinya meningkat begitu ya Pak Ahlis ya? Artinya nilai yang yang dijual oleh petani itu lebih besar dibandingkan dengan nilai yang dibeli. Oke. Tetapi ada tetapinya. Tetapinya itu kalau kita bagi per komponen, ternyata yang dominan itu adalah di sektor perkebunan. Jadi NTP yang tinggi itu perkebunan. Sementara di sektor pangan dan hortikultura itu masih di bawah 100. Artinya kalau NTB di bawah 100 itu petaninya belum menuju kepada kesejahteraan. Baik. Sementara 77% konsentrasi kemiskinan itu ada di pertanian. Nah, ada di horti. Kalau kita tarik lebih jauh, andalan kita adalah pertanian, kemudian tetapi ada sektor yang di belakangnya. Satu contohnya itu adalah yang di hulunya. Apa di hulunya itu? Di hulunya itu adalah sumber daya air. Sementara kita punya untuk kewenangan provinsi itu ada 30 daerah irigasi. Daerah irigasi itu yang kewenangan provinsi, kualitasnya itu kalau kita berhitung dengan yang ada di dalam RPJMD itu ada sekitar 74% kualitasnya dalam kondisi baik. Berarti ada 26% dalam kondisi yang harus diperbaiki. Di hulunya lagi ada kehutanan. Nah, di kehutanan itu kita akan jaga sedemikian rupa kita punya kehutanan supaya pasokan air itu semakin terjaga. Kenapa sampai demikian? Kalau berlanjut terus ini pandemi, maka yang akan kita antisipasi itu adalah kerawanan pangan, krisis pangan yang kita antisipasi. Dunia ini sudah mengalami krisis pangan itu semenjak 2010. 1,7 miliar penduduk dunia ini tidak bisa disuplai oleh pangan. Nah, kemudian yang lainnya itu adalah 2 hari lalu rilis terakhirnya BPS itu kita punya angka kemiskinan turun dari Maret 2021 itu 13% menjadi 12,18%. Tetapi kalau kita lihat historisnya adalah ini merupakan efek dari pemberlakuan dari kebijakan PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional. Baik. Kalau kita lihat lebih jauh lagi historisnya adalah September sampai September Maret periodenya kita bagi 2, September Maret 2015 sampai 2017 itu trennya kemiskinan itu meningkat terus. Kemudian setelah itu dari 2017 sampai 2021 itu turun. Sebaliknya Maret sampai September Maret September periode 2015 sampai 2021 ada 2 kali kenaikan, yaitu 2017 dan 2020. Artinya apa di sini? Artinya adalah program-program anti kemiskinan pemerintah, mulai PKH khususnya pemerintah pusat, kemudian PKH, kemudian KIS, KIP, Rastra itu tidak kekal dia karena dijalankan secara insidentil khususnya dan dia bersifat time lag. Dijalankan dulu baru terjadi penurunannya. Nah, sekarang inilah yang strategi momen yang dilaksanakan oleh pemerintah Sulawesi Tengah, terutama dengan 10 janji politik gubernur untuk menjalankan program-program anti kemiskinannya yang sebenarnya itu berada pada tataran analisis yang fokus dan lokus pada wilayah tertentu. Jadi kita tidak secara general memberlakukan dalam konteks secara geografis. Jadi pada kondisi-kondisi ekstrim tertentu. Nah, kemudian dari 9 misi dalam RPJMD Gubernur tersebut, nah selalu muncul pertanyaan, kenapa sampai 9 Pak? Kenapa tidak lebih sedikit? Iya, kita punya PR lebih banyak dibandingkan daerah lain. Ambil contoh dengan Jogja. Jogja itu misinya hanya 3, karena dengan 6 kabupaten saja dia bisa sudah selesaikan persoalan-persoalan yang ada di provinsinya, sementara kita belum semua. Ya, ambil contoh tadi persoalan kemiskinan, kemudian
Alhamdulillah beruntung pengangguran kita trennya Februari Agustus itu turun dari 3,77 ke 3,76. Kemudian yang ini Pak yang alhamdulillah bagi kita untuk target industrinya, saya ambil contoh industri, trennya itu naik terus. Proporsi industri dalam pertumbuhannya, kalau tadi Pak Kadis Perdagangan itu membahas secara kontribusi, saya membahas secara tren kenaikannya itu kalau kita lihat datanya itu 2020 20,4%. Sekarang sudah menuju ke 24. Nah, kita berharap karakteristik dari para industri tidak hanya berbasis pada logam dasar, tetapi berbasis pada agroindustri. Nah, kenapa? Karena di depan kita itu ada IKN. Nah, alhamdulillah sebagai implementasi misi 7 dalam RPJMD, kita baru saja sedang menyelesaikan 3 draft kerjasama kawasan. Pertama di Alki 2, yaitu Laut Sulawesi dan Selat Makassar, mencakup 8 provinsi dan 49 daerah sebagai inisiatif pemerintah Sulawesi Tengah. Kemudian yang kedua adalah Pegunungan Tengah, itu ada 8 kabupaten kota, kemudian 3 provinsi, dan Alki 3, Teluk Tolo dan Maluku. Dan kita akan jalan kerjasama tersebut. Ada satu catatan penting yang harus kita garis bawahi di sini adalah apa yang dibukakan oleh Pak Kadis tadi, kita punya konsentrasi perdagangan luar negeri itu masih timpang ke timur. Kenapa? 88% kita punya perdagangan internasional itu berasal dari pelabuhan Koloni Dale. Sementara di pelabuhan Pantolan itu hanya 0,9. Artinya timur itu masih dominan adalah dari sisi perdagangan luar negeri. Ada satu contoh mikro yang bagus bagi kita adalah tren TPK, tingkat penghunian kamar di hotel itu cenderung meningkat sekarang. Saya selaku masyarakat, bagian dari masyarakat Sulawesi Tengah, sangat bahagia begitu mendengar apa yang dijabarkan oleh Pak Ahlis. Namun apa yang kemudian disiapkan oleh Pak Gubernur untuk merencanakan hal ini dari awal? Kita tahu APBD kita tidak akan cukup begitu untuk merealisasikan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah 5 tahun ke depan. Ya, jadi pertama saya mengharapkan peningkatan pajak apa semua sudah efisiensinya. Kemudian saya optimis di perusahaan daerah. Perusahaan daerah salah satu sumberannya adalah untuk sebagai sumber pendapatan daerah. Ini saja perusahaan daerah nanti kita masuk. Kenapa nikel? Saya katakan tadi. Kenapa nikel orang saja yang bisa kita nggak bisa? Kenapa orang yang bisa ada yuk? Kenapa kita tidak? Inilah kita berupaya. Kemudian saya suruh mereka JO. Makanya saya dengan Vale kemarin ketemu, kenapa kamu? Saya minta juga bisa jauh di tempat dia. Tidak usah, kita bayar kau. Berapa kau minta? $5? Nah, kita nanti jual $15. Jadi perusahaan daerah itu harus kreatif ke depan. Makanya perusahaan daerah itu saya kasih namanya bekas direktur Domisinoro. Ya, kemudian direktur-direktur lain adalah direktur perusahaan di Jakarta. Tetapi komisarisnya orang daerah. Ya. Kemudian dari itu membentuk PT-PT di bawah, ya, holding di bawah. Jadi sebenarnya makanya tidak ada sumbangsi dari APBD kita. Saya bikin KSO banyak dengan perusahaan, akhirnya mereka bisa ada 50 miliar itu untuk modal mereka untuk kerja, untuk nikel nanti untuk ke Kalimantan, modal mereka untuk kerja. Ya, makanya tadi saya bilang perusahaan daerah bisa nggak bulan April kasih masuk 40 miliar. Dia bilang bisa. Nanti tapi perhitungannya kamu yang tapi nggak mungkin. Tapi mereka optimis bahwa mereka bisa 140 miliar di bulan November. Pak Gub, kita kalau bicara soal pembangunan 3 proyek prioritas, termasuk jalan tol, jalan lingkar dan lain sebagainya, ini apa yang bisa Pak Gub jelaskan? Kalau itu kita ngutang, ada kita kemarin sudah dibahas PKBU, PKDBU.
kerjasama Jadi kita pemerintah kerjasama dan dengan swasta untuk bikin bangun baru kita bayar. Kapan ini akan terlaksana? Ini kan sudah Masih- kita persiapkan masih sekarang. persiapkan. Nah, tinggal DPR nanti apa setuju apa tidak ini ya. Tapi itu kita sudah siapkan. Ada buka jalan tengah yang tadi Pak Anu bilang, jalan tengah dari betul sampai di Jimpu, kemudian dari Kasimbar ke Tambu. Di Tambu harus ada pelabuhan untuk bisa ke Samarinda. Kemudian di Siniu ke Labuan untuk bisa ke Bontang. Kemudian dari Bangga kita harus bisa Watatu ke Balikpapan. Jadi ini salah satu hal yang dilakukan oleh Pak Gub menjawab Iya. tantangan Iya. ibu kota negara baru. Bagaimana melihat prospek Karena dampak kita tahu. positifnya begitu, Pak Kemudian Gub? kita lagi mau merencanakan ada Food lahan-lahan, kita mau inventarisasi lahan-lahan Baik. yang habis HPH atau yang kemarin dicabut Baik. oleh Presiden. Iya. Oke. Napu kita bikin full estate Food Baik. estate. supaya target kita bisa tercapai. Baik. Bukan hanya itu kira-kira yang kita lakukan semua. Oke, baik. Ibu Sandra, apa yang bisa Ibu Sandra jelaskan terkait dengan hal ini? Tadi juga sebelum kita menjawab atau menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur, tadi ada penurunan kemiskinan dan lain sebagainya. Kemudian stunting juga begitu. Pak Ibu Sandra, apa yang bisa Ibu jelaskan terkait hal ini? Begini Mbak ya, jadi Pak Gubernur ini visinya luar biasa, bergerak cepat ya. Sulteng gerak cepat menuju Sulteng yang Lebih sejahtera dan lebih maju. Sejahtera dan lebih maju. Jadi memang Pak Gubernur ini strateginya untuk menurunkan kemiskinan. Beliau sampaikan pokoknya gimana inovasi daripada pemerintah daerah melalui Bapeda agar memang kemiskinan ini menjadi menurun. Jadi untuk di 2023 kami ada inovasi pemerintah provinsi berkaitan dengan penurunan kemiskinan, yaitu Gercep Taskim, gerak cepat menurunkan angka kemiskinan. Baik. Jadi nanti akan ada anggaran bantuan keuangan ke seluruh kabupaten kota se-Sulawesi Tengah. Kemudian mereka nanti kita bikin pedum, kemudian petunjuk pelaksanaannya, dan kemudian nanti pelaksanaannya adalah di kabupaten. Oke. Kemudian berkaitan dengan penurunan stunting, kami juga ada inovasi dan juga untuk penurunan stunting, konvergensi stunting, maka kami ada pilot project Ya. di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Motong. Kenapa 2 kabupaten tersebut? Karena memang stuntingnya agak tinggi. Lebih tinggi begitu ya? Di Baik. daerah 2 daerah tersebut. Target stunting itu di 2016 kita adalah 8%. Jadi memang stunting ini beririsan dengan kemiskinan. Jadi kemiskinan kita pada tahun 2026 ditargetkan 7,9. Baik. Stunting tadi ini 8%. Jadi memang ini adalah strategi yang harus kita sama-sama berkolaborasi dengan OPD terkait sehingga semua target-target yang akan kita jalankan di tahun 2026 sampai 2026 itu bisa segera tercapai. Oke, capaian targetnya dari 2021 hingga 2026 ini sudah 2026. jelas begitu ya, Iya. Ibu Sandra ya. Oke, baik Pak Yahdi. Saya ke Pak Yahdi, ini kalau bicara soal fungsi DPRD sebagai legislasi dan kemudian pengawasan dan lain sebagainya, bagaimana kemudian pemerintah daerah dan DPRD ini mensinergikan atau menyinkronkan terkait dengan hal anggaran ini atau legislasi nantinya ini? Anita, tadi sebelum ke sini saya dimandat oleh Ibu Ketua, dan salah satu memang diskusi kami di internal DPRD itu ini kira-kira begini. Kata gercep ini kan tidak saja memang melekat kepada karakter dan sosok figuritas gubernur kita, tapi memang pilihan yang paling tepat untuk dilakukan dalam konteks struktural, perjuangan struktural, Iya. percepatan pembangunan daerah. Nah, dalam konteks struktural, mesin utama pembangunan daerah itu kan mesin utama ya, Iya. itu adalah birokrasi. Nah, dalam konteks itu ya saya secara perspektif sedikit menjadikan itu sebagai poin yang mengurangi rasa percaya diri saya gitu sebagai salah satu bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kenapa? Seharusnya misalnya ketika pasca pelantikan Juni 2021 Pak Rusdi Mastura Ma'mun Amir, apalagi kami di Partai Nasdem kan memelototi bukan hanya day to day tapi jam ke jam perkembangan laju pemerintahan Iya. kita. Nah, seharusnya segera bisa melakukan langkah action berupa
perbaikan birokrasi kita. Misalnya mengganti beberapa birokrasi aparatur kita yang kemudian dinilai lemah dan seterusnya. Apalagi pasca pemerintahan pasca pilkada 2020 ini banyak sekali yang menjadi hal baru yang muncul dalam representasi visi misi Gubernur Rusdi Mastura. Nah, memang ada aturan misalnya kemarin 6 bulan setelah pilkada itu tidak perlu ya, bukan tidak boleh, tapi tidak perlu menggonta-ganti aparatur. Tetapi melihat keadaan dan situasi kita, karakter kepemimpinan semua orang kan punya gaya manajemen. Gaya manajemen Kak Cudi ini kan gercep. Tuntutan struktural kita harus gercep, kultural kita tidak mendukung. Dan yang satu lagi, aspek periodisasi kita dibatasi oleh undang-undang tidak sepanjang normalnya, jadi lebih ringkas dari 5 tahun sebagai hal yang normal. Nah, 3,7 bulan, kalau 3 tahun 7 bulan periode kita ini, kalau melihat hukum positif sekarang ya, maka tidak ada alasan sebenarnya untuk tidak melakukan gerakan cepat untuk memperbaharui, mendaur ulang aspek mesin birokrasi kita. Nah, kelemahan kita kemarin itu adalah gerakan cepat pemerintahan ini tidak dibarengi dengan perbaikan birokrasi yang juga cepat. Jadi sumber daya manusianya begitu ya, Pak? Harusnya. Nah, tapi sudah berjalan. Nah, sekarang ini apa boleh buat kita 6 bulan ini berjalan di atas mesin birokrasi lama yang pasti meninggalkan problem-problem turunan, mudah-mudahan tidak menjadi problem negatif ke depan. Kira-kira begitu. Saya yakin Pak Gubernur akan menjawab soal itu, Pak Yahdi. Jadi kita berikan kesempatan, Pak Gub, silakan. Saya ini pemimpin politis. Ya, pemimpin politis itu bukan hanya hitungan poin-poin. Ya, angka demi angka. Tapi politis itu bagaimana? Kestabilan politik, berkestabilan kondisi. Kalau saya lebih cepat itu ada. Saya ingin kembali, kebetulan ada niat saya bahwa kita ini ingin selesaikan semua problem politik yang ada sama kita. Tidak ada dendam, tidak ada apa-apa. Saya ingin jaga itu. Tapi birokrat yang ini bisa kita lakukan, bisa masih bagus seperti Ibu Sandra saja. Saya sampaikan tidak ada yang mengalahkan dia. Ini pujian dari Pak Luhut dan pujian dari Bapak. Jadi masih banyak, masih ada Babakan yang bisa kita pakai ya. Mana? Makanya saya pakai mesin saja yang bisa cepat, itu yang saya pakai. Namun Pak Gub, peningkatan sumber daya manusia ini juga menjadi penunjang, penopang utama dari visi misi Pak Gubernur dan Wakil Gubernur. Ukurannya dia beda dengan ukuran saya. Jadi ada sanggarnya sedikit saja. Mari kita bedah. Jadi tidak boleh hanya penilaian. Tapi saya adalah ketua namanya pimpinan politis di daerah ini. Jadi bukan hanya itu, tapi banyak faktor yang harus kita lihat. Kami tahu tekanan terhadap saya dari tambang saja besar, sehingga saya perlu kekuatan politik di pusat. Saya perlu ini supaya tekanan-tekanan itu tidak. Pak Gubernur. Tidak diketahui oleh siapa-siapa. Pak Gub. Tapi terkait dengan peningkatan sumber daya manusia juga menjadi concern Pak Gub ya, terkait dengan pengelolaan anggaran RPJM. Ya, gini Kak Adita ringkas, saya ringkas. Sebenarnya ini kan dijawab oleh Pilkada Desember 2020. Pilkada itu menjawab bahwa Rusdi Mastura adalah pemimpin yang dipercaya oleh rakyat. Lakukan langkah. Contoh sederhana ya. Ada 23,02 triliun belanja pemerintah pusat yang diletakkan di daerah. Dalam konteks ini, itu terkait dengan mesin birokrasi pemerintahan. Ada 4,3 triliun di 2020 APBD. Maka saya beri contoh sederhana Pak Gubernur. Misalnya ya, lambannya mesin birokrasi kita, BWS, Balai Wilayah Sungai dan PUPR, yang terkait pembelanjaan 668 miliar, betonisasi, dan jembatan 4 yang diutang oleh pemerintah pusat. 250-an miliar diantaranya itu betonisasi dan tambatan perahu. PT Adikarya sebagai pelaksana itu tidak melaksanakan pembuatan tambatan perahu. Ini sampaikan Anda bahwa itu makanya kemarin rapat saya, makanya saya seperti itu keterlambatan semuanya. Ini kan dari yang lalu saya lakukan. Tapi ini sudah menjadi catatan Pak Gub ya. Tapi saya tidak mau goncangan politik karena itu goncangan politik yang berlebihan. Waktu Pak Aziz sama Dido itu yang dia jaga.
Ya. Baik. Jadi saya pemimpin, kalau nanti terjadi, ini saya tahu. Pak Gub. Saya tahu apa di Nasdem. Pak Gub, kita apa di tahan mana-mana. dulu, Pak Gub. Jangan saya buka. Jangan saya Pak Gub. buka. Baik. Tadi Saya masih tahu. koma, Pak Gub. Tadi masih Keinginan koma. itu besar. Pak Gub, Itu. tapi itu sudah menjadi catatan Gubernur Sulawesi Tengah Iya, ya. jadi makanya Oke, masuk dalam baik. RPJM. Ada langkah-langkah kita. Baik. Makanya nanti APBD kita harus jelas. Luar biasa, harus baik. mengacu pada itu. Baik. Ini langkah step. Yang itu saya hitung. Makanya walaupun Pak Menteri Iya. perintahkan saya, Baik. bisa. Kau pecat itu, kau ganti semua 6 di lantai itu. Tapi Baik. tidak, saya tidak lakukan itu karena saya ingin Baik. menjaga tidak ada dendam lagi di antara kita. Baik, Karena baik, saya Pak tahu Gubernur. negeri ini. Kita berikan Saya aplaus orang dulu, sini, Pak Gubernur. pemimpin Luar polisi. biasa. Ya, itu. Dan saya yakin DPRD Sulawesi Tengah mendukung penuh apa yang dilakukan oleh Pak Oh Gubernur iya, begitu ya. pasti dukung Pak Yani ya. pasti itu. Oke, baik. Kita Nasdem ini partai pengusung utama. Baik, Pak. baik. Jadi kita Iya. mesti Baik. kawal Oleh sebab day itu. to day. Oke, baik Pak Yani, Pak Gubernur, Ibu Sandra, kita rehat sejenak dulu untuk mendinginkan suasana ini. Kita akan kembali usai jeda pariwara berikut, pemirsa, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Bilang Bicara Langsung persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Kita masih membicarakan bagaimana proyeksi pembangunan Sulawesi Tengah di tahun 2022 dan beberapa tahun ke depan. Saya ke Pak Kadis Perindak yang bergabung bersama kami via Zoom kali ini. Pak Kadis? Ya, Pak Richard? Oke, baik. Sepertinya kita punya masalah ya dengan sambungan ke Pak Kadis. Saya ke Pak Ahlis. Pak Ahlis Jirimu? Ya, Anda masih bersama kami Bapak ya? masih. Ya, baik Pak Ahlis, ini kalau melihat bagaimana perkembangan begitu cepat dan lajunya perkembangan yang ditunjukkan oleh pemerintah Cudi Mamun ini, kemudian ada juga tadi beberapa masalah-masalah yang sudah Pak Ahlis selaku pengamat ekonomi jabarkan begitu. Lalu menurut Pak Ahlis, apa kemudian yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menjawab segala tantangan ini, termasuk dengan keberadaan ibu kota negara baru, Pak Ahlis? Ya, yang pertama adalah saya cepat aja. Yang pertama adalah ini percepatan dalam realisasi kerjasama antar daerah. Ya. Kita tidak bisa bergerak sendiri. Kita bisa bergerak dalam lingkungan kawasan Sulawesi maupun tetangga kita wilayah Kalimantan belahan timur. Itu patut yang dibangun itu adalah selain memorandum of understanding-nya, kemudian memorandum of action sampai kepada penentuan kerjasama sekretariat bersama, kemudian sesuai dengan PP 28 2018 tentang kerjasama antar daerah. Itu sudah sangat tepat dijabarkan di situ. Tinggal bagaimana jabaran teknisnya ke masing-masing perangkat daerah. Nah, tentu Bapeda sangat berperan krusial di sini. Ya. Terus yang kedua adalah seperti apa yang dikemukakan oleh Pak Gub tadi, kemudian oleh Bu Sandra. Posisi kita sekarang ini, kalau kita lihat peta fiskalnya Sulawesi Tengah adalah kita berada dalam kategori kapasitas fiskal rendah. Saya berhitung untuk 2022 kita punya defisit APBD terhadap PDRB atas dasar harga berlaku itu mencapai 1,885% dan terhadap harga konstan itu 2,69. Artinya ini masih bisa ditolerir defisitnya kalau kita merujuk kepada PP 56 2018, karena yang daerah yang kapasitas fiskalnya yang sangat rendah itu dimungkinkan di bawah 3,5% defisitnya. Oke. Itu yang kedua. Yang selanjutnya adalah yang kerjasama antar daerah internal Sulawesi Tengah itu harus dibangun dalam kerangka transformasi sulteng yang terpisah-pisah atau sulteng yang uncorporated, belum saling sinergi optimal menjadi sulteng yang incorporated. Begitu juga kerjasama dengan daerah lain. Misalnya di sektor logam dasar ada Sulawesi Tenggara, ada Maluku Utara, kita bisa kerjasama dengan. Dan itu sudah dilakukan ya Pak Ahlis ya? Dan itu sudah dilakukan. Dan dalam proposalnya adalah kerjasama.
Saya kira itu catatan saya untuk ini. Pak Ahlis, ini ada pertanyaan menarik sekaligus tantangan juga untuk pemerintah daerah saat ini. Karena kita tahu bahwa tidak sampai 5 tahun begitu kepengurusan atau pemerintahan Cudi Mamun ini. Apakah kemudian dengan masa jabatan 3 tahun lebih ini program Cudi Mamun dapat efisien begitu merealisasikan visi misi? Berhitung efisiennya itu adalah berhitung berdasarkan skala prioritas. Itulah sebabnya strategi yang dilakukan itu adalah berbasis kepada 10 janji politik, kemudian implementasinya secara lokus dan fokus. Tadi seperti yang dikemukakan oleh Ibu Sandra, ada 25.500 balita stunting di tempat kita, atau persentasenya dari 9%. Tentu kita akan mencari mana yang paling tren yang paling tinggi, itu yang kita fokuskan. Sementara kabupaten sendiri juga menangani juga yang lain. Jadi ada saling sinergi di sini. Begitu juga dengan tadi penanganan kemiskinan. Konsentrasi terbesar dari jumlah penduduk besar adalah Parigi Motong kemiskinan. Baik. Pak Ahlis, kalau kita presentasikan berapa persen yang bisa Anda jelaskan? Dari sisi target tentu ada indikatornya. Di dalam RPJMD itu ada di bab 8 bisa kita lihat capaian-capaian indikator. Kita dari 6 indikator makro termasuk di dalamnya itu adalah mengenai indikator lingkungan yang masuk sekarang dari 6 itu rata-rata trennya pertumbuhan itu hal biasa karena di backup oleh pertambangan. Tetapi yang patut kita waspadai itu adalah kemiskinan. Kita tidak ingin dia mentok di 12. Targetnya kita adalah 7,9, di bawah 2 digit. Nah, tentu hal yang menjadi legasinya gubernur adalah tren kemiskinan tersebut. Dan satu hal, rilis terbaru dari BPS itu ketimpangan itu naik 0,01, 0,326%. Tentu harus kita waspadai di sini. Tapi itu hal yang lumrah. Kenapa? Karena dia dalam kategori ketimpangan yang sangat rendah karena ada 40% penduduk termiskin itu bisa menikmati 20,5% yang terendah. Yang ini Pak dari persentase pengeluarannya. Baik, terima kasih Pak Ahlis. Saya ke Pak Kadis. Pak Kadis sudah terhubung bersama kita? Ya, terima kasih Pak. Pak Kadis, Pak Richard, ini upaya yang sudah dan akan dilakukan oleh Dinas Perindak, khususnya pasca bencana dan masa pandemi COVID-19 ini. Singkat saja Pak Kadis. Beberapa hal yang dapat kami lakukan kaitannya dengan pengembangan industri kecil menengah, karena memang menjadi domain kami di perindustrian perdagangan, yaitu menumbuhkan wirausaha baru. Salah satunya yang itu masuk juga dalam target kami, dalam ukuran penilaian kami, bahwa wirausaha baru yang muncul, baik itu dari yang tadinya kena berdampak pada bencana gempa dulu, kemudian sekarang juga ada yang berdampak pada pandemi. Mungkin itu juga salah satu program prioritas kami, bahwa menumbuhkan wirausaha baru di wilayah Tengah, khususnya IKM, industri kecil menengah, yang sebagaimana kita ketahui di atas 90% bahwa ekonomi Sulawesi Tengah itu ditopang oleh industri kecil menengah. Hanya sekitar 8% yang industri besar. Jadi kalau kita konsentrasi atau yang disampaikan oleh Pak Ahlis tadi, Sulawesi Tengah bisa lebih baik lagi. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Pak Kadis. Saya ke Pak Yahdi dulu. Pak Yahdi, sampai saat ini sejauh mana sinergitas antara pemerintah daerah dan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah terkait dengan plafon anggaran 2022? Bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah. Tentu kita ikut bertanggung jawab. Dan kita secara umum itu sangat memiliki ketebalan optimisme soal kemajuan daerah, khususnya termasuk di tahun ini. Contoh sederhana saja, rilis BPS terakhir itu ada penurunan angka kemiskinan dari 13 ke 12,18% kan. Tapi mesti dilihat itu hasil dari banyak menjadi fakta dari intervensi program PEN
akibat COVID-19 kemarin oleh pemerintah. Nah makanya kalau garis besar dari saya ya misalnya, saya melihat bahwa gercep pemerintahan ini mesti didukung oleh mesin birokrasi yang juga gercep. Kalau leadernya jalan dengan cepat tapi mesin pemerintahannya stagnan, itu juga bisa berbahaya. Bisa berbahaya itu karena mesinnya bisa meletus. Kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu saya kasih beri contoh sederhana. Satu poin ya, dari tadi masih koma tadi sebenarnya, biar Pak Gubernur tahu informasi lapangan. Tentang tambatan perahu di sepanjang Silabeta yang dibangunkan tanggul penghalau tsunami. Itu memang utang 668 miliar pemerintah pusat ke JICA dan ADB, Asian Development Bank. 250-an miliar diantaranya untuk tanggul dan sisanya kurang lebih 300 miliar untuk pembangunan jembatan 4, Pak Gubernur. Kita sudah bantu, pemerintah APBD Provinsi lewat Pak Gubernur sudah bantu aspek kesediaan lahan untuk berbagai hal yang terkait dengan proyek besar itu. Tetapi pada kenyataannya ada izin dari di otoritas dinas perikanan dan kelautan yang tidak terbit terkait titik tambatan perahu yang sesuai dengan diskusi publik di akar rumput dengan nelayan, Pak Gubernur. Nah ini artinya dinas OPD gubernur ini tidak jalan cepat seperti kira-kira namun begitu. Pak Yadi, saya bisa katakan bahwa Pak Gub kita tahan dulu, namun bisa kita katakan bahwa plafon anggaran 2022 aman terkendali begitu ya? Kalau soal anggaran kita optimis. Kita sangat optimis. Baik. Sebelum Pak Gubernur menjawab, saya ingin minta closing statement dari Ibu Sandra terkait dengan rencana strategis guna mendukung begitu kerja-kerja dari pemerintah daerah beberapa tahun ke depan. Silakan singkat saja Bu Sandra. Begini Mbak ya, jadi luar biasa Pak Gubernur ini 5 tahun ke depan gerak cepat menuju Sulawesi Tengah yang lebih maju dan sejahtera, dan kami mohon semua OPD menjalankan semua kegiatannya, tupoksinya dan indikator kinerjanya dan harus mengacu kepada RPJMD 2021-2026. Kalau tidak mengacu seperti itu, maka penganggarannya juga tidak ada, indikator kinerjanya juga tidak tercapai. Ini akan menghambat kerja-kerja pemerintah ya Bu Sandra. Baik, terima kasih Bu Sandra. Saya terakhir ke Pak Gub. Pak Gub, silahkan Pak Gub, closing statementnya. Pandangan orang. Baik. Tapi pandangan saya tentu tidak seperti itu. Karena saya bilang tadi, faktor politis, ya ingat ya. Baik. Yang menentukan juga kalau tidak stabil negeri, tidak apa-apa nanti. Akan hancur yang kita bilang. Itu ingat, kestabilan. Itu yang harus saya jaga. Tapi ini saya pikir buktinya pertumbuhan kita terjadi. Presiden tanya undang saya, kenapa kau bisa sampai 10%? Kami negara dari 48 cuma waktu itu pemerintah pusat minus minus 2. Kita 48 di saat Covid di saat ini, tapi terus naik 48 dengan gerakan-gerakan kita. Kalau dibilang yang saya bikin apa pakai uang APBD, saya dengan BRI kredit 3% kepada rakyat. Saya dorong untuk tanam jagung. Itu kan tidak bisa kita lakukan. Sudah dilakukan ya Pak Gub ya? Dan saya minta APBD kita pakai dalam rangka Smart Village, tidak kan? Itu langkah-langkah yang kita terobosan yang harus kita lakukan. Kalau cuma APBD gampang aja terus jalan. Cuma 20% APBD menunjang perekonomian kita. 20% saja, 80% sektor swasta. Makanya saya kejar itu untuk dulu supaya bisa ini tumbuh. Ini kira-kira sambil saya menjaga kestabilan politik. Nanti sekarang kita baru jawab, sudah baru selesai jawab, baru selesai mau lelang. Nah ini langkah. Jadi tidak terus ganti semua. Maunya seperti begitu. Kalau politik memang seperti itu. Nah ingin bahkan jadi itu beda sayap. Ini tidak. Pak Gub terkait juga dengan sekolah-sekolah vokasi yang terus Pak Gubernur tingkatkan begitu ya. Kalau Anda lihat kami kerja ini 1 hari sampai 6 kali tanya. 6 kali pertemuan dari pagi. Saya sampai sakit kemarin. 3 hari ada 28 pertemuan.
Nah, ini kira-kira yang tidak Baik. mungkin ditahu oleh DPR apa yang kami kerjakan. Baik Pak Gubernur. Namun bisa kita katakan bahwa hubungan antara DPRD dan pemerintah daerah sangat harmonis begitu ya. Harmonis. Cuma biasa kalau saya Baik. kalau saya tahu kalau dia dibantah enggak kedua seperti itu. Baik, luar biasa. Ini pintar, ini dia Baik, luar biasa. Terima kasih Bapak Gubernur Sulawesi Tengah Jurus Dimastura di tengah kesibukan yang luar biasa masih sempat hadir di studio Pentalu malam hari ini. Terima kasih sekali lagi Pak Gub, Ibu Sandra, Kepala Bapeda PLT, terima kasih. Juga anggota DPRD Komisi 2, Pak Yadi Basma SH. Kemudian ada secara virtual bersama kita Kepala Dinas Perindak, Pak Richard. Terima kasih sudah bergabung ya. Dan juga pengamat ekonomi Bapak Ahlis Jirimu PhD. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami malam hari ini di Bicara Langsung Bilang persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Dan semoga segala stakeholder yang menjadi leading sektor suksesnya pembangunan Sulawesi Tengah 5 tahun ke depan di masa kepemimpinan Cudi Makmun bisa berhasil. Tentu bersama-sama kita wujudkan visi dan misi ini. Saya Anita Aswin, kita jumpa lagi dalam dialog publik atau bilang bicara langsung lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.